Oke, sekarang kita ke residual. Nah, residual di sini karena ini persamaan RLS gitu ya, berarti disimbolkan dengan EI gitu ya. Yang sebelumnya adalah galatnya gitu ya, residualnya seperti ini untuk para metal. Nah, di mana EI di sini adalah YI dikurang Y cap gitu ya. Nah, ini untuk estimasinya gitu ya. Nah, sedangkan untuk ini gimana? Ayo, sebelumnya kan kita udah belajar ya. Untuk yang ini rumusnya apa? Nah, teman-teman bisa cari tahu lagi gitu ya, supaya merecall lagi gitu, supaya teman-teman bisa membedakan, oh ini rumus EI ini loh gitu, rumus EI yang ini loh gitu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan gitu antara parameter dan juga estimasi. Nah, seperti yang aku bilang, kalau misalkan EI itu adalah residual gitu. Nah, karena EI ini adalah residual dari estimasinya, teman-teman bisa melihat gambar yang ini. Nah, di mana untuk data observasinya, misalkan yang ini deh, misalkan Y1 adalah 399 gitu ya. Nah, di mana ini ada persamaan dari regresinya ya. Jadi tren di sini adalah persamaan RLS-nya gitu ya. Nah, di mana dari persamaan RLS di sini akan didapatkan Y-cap-nya. Y-cap-nya itu yang ini. Jadi di titik-titik yang di sini ini adalah Y-cap-nya ya. Nah, gitu. Jadi Y-cap 1 adalah 347,98 gitu ya. Nah, dari sini akan disesuaikan gitu. Oh, ini tadi YI-nya dari data observasinya itu adalah 399. Nah, ternyata kita dapatkan Y-cap I-nya itu adalah 347,98. Nah, pastinya ada galatnya kan, ada errornya, ada residualnya gitu. Yang awalnya segini jadi segini gitu. Nah, residualnya berapa gitu? Residualnya adalah YI dikurang Y cap I gitu ya. Atau Y1 dikurang Y cap 1. Nah, Y1-nya di sini adalah 399 dikurang Y cap 1-nya adalah 347,98. Nah, hasilnya adalah 51,02. Nah, berarti ya residunya adalah 51,02 gitu. Nah, ini kan cukup besar ya. Nah, gitu. Nah, coba kita perhatikan yang lain lagi. Jadi, di sini dari data observasinya Y2 itu adalah 121. Nah, ternyata dari persamaan regresinya Y cap 2-nya itu adalah 169,47. Nah, berarti kita akan cari errornya gitu ya. Error 2 itu adalah Y2 dikurang Y cap 2. Y2-nya di sini adalah 121 dikurang Y cap 2-nya adalah 169,47, hasilnya adalah 48,47. Nah, jadi errornya segini gitu. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ya, kan error itu supaya kita tahu ya, error itu seperti apa, berarti kan logikanya kita akan melihat nih gap-nya kan. Gap itu artinya ya jarak gitu ya. Jarak penyimpangannya gitu kan. Nah, makanya supaya tahu nih secara fix gitu ya, jarak itu berapa sih gitu ya. Nah, itu dikuadratin gitu biasanya ya. Jadi ini dikuadratin, ini juga dikuadratin gitu, atau di harga mutlakan juga boleh. Jadi kalau misalkan teman-teman mengharga mutlakan ini masing-masing errornya, pasti teman-teman bisa lihat, oh ini gap-nya itu terlalu jauh gitu, jaraknya terlalu jauh gitu. Jadi persamaan RLS-nya cocok atau enggak sih gitu. Nah gitu. Itulah gunanya dari residual itu sendiri gitu ya. Ini dulu ya. Nah, di mana sifat-sifat dari persamaan RLS itu sendiri? Pertama, teman-teman harus paham kalau EI tadi adalah YI dikurang Y cap. Nah, ini teman-teman ya sebenarnya nggak harus hafal, tapi ya dengan mengingat itu juga apa ya, dan merecall lagi gitu, pasti teman-teman bisa langsung, oh ini residual gitu. Nah,
di mana ketika teman-teman menjumlahkan gitu ya, sigma EI-nya, nanti ini akan sama dengan 0 gitu ya. Ya, karena ya sesuai dengan aku bilang tadi, di video sebelumnya, kalau misalkan harapan dari errornya itu atau residualnya kan adalah 0 gitu ya. Kita mengharapkan residualnya itu adalah 0 gitu, supaya sesuai nih persamaan regresi yang akan kita estimasi gitu. Nah, lalu ketika kita mengkuadratkan EI-nya, sigma EI kuadrat gitu ya, ini akan memiliki nilai minimum gitu ya. Jadi ini sesuai dengan prinsip dari OLS. Nah, di mana dalam OLS itu sendiri ya kita mengharapkan bahwasanya residualnya itu ya minimum gitu ya dari residual kuadratnya itu sendiri gitu. Jadi ketika nanti teman-teman mengkuadratkan ini gitu ya, ya harapannya ini jumlahnya itu sekecil mungkin gitu. Terus sifat yang ketiga itu adalah sigma dari YI sama dengan sigma dari Y cap I. Nah, jadi di sini ya harapannya ya dari persamaan regresinya itu plot-plotnya itu ketika dijumlahkan itu cocok gitu dengan data observasi gitu. Terus sifat yang keempat itu adalah sigma dari XI dikali YI sama dengan 0. Ya, ini gampang lah ya. Kenapa? Karena dari sigma YI-nya aja udah 0. Jadi ketika teman-teman mengkalikan ketika teman-teman mengkalikan gitu ya, XI dengan EI, terus nanti dan teman-teman menjumlahkan keseluruhan, nanti hasilnya akan jadi 0. Terus sigma dari Y cap I dikali YI nanti akan sama dengan 0. Nah, ini berarti yang nunjukin kalau misalkan estimasi dari YI-nya itu ketika teman-teman mengkalikan dengan residualnya, lalu teman-teman jumlahkan, nanti hasilnya ya 0 gitu ya. Sebenarnya nggak fix 0 gitu sih. Bisa juga dia ya 0, sekian gitu ya, tapi ujung-ujungnya mendekati 0. Nah gitu. Tapi untuk yang ini ya fixnya ya dia akan jadi 0 gitu ya. Nah, teman-teman bisa coba sendiri gitu ya dari contoh perbaikan HP di sini gitu ya. Nah, ini untuk XI-nya, YI-nya, dan ini Y cap I-nya gitu ya. Dan juga kan kita udah dapat nih persamaannya kan. Lalu ini EI-nya. Nah, nanti ketika teman-teman menjumlahkan ini, nanti sigma EI-nya akan 0 gitu. Kalau nggak 0 ya berarti ya akan mendekati 0. Gitu. Tapi biasanya dia akan sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa coba sendiri. Latihan sendiri gitu ya menggunakan Excel. Lalu nanti sigma EI kuadratnya itu nanti akan minimum gitu ya. Sesuai dengan prinsip OLS. Nah, teman-teman bisa lakukan sendiri dengan mencari tahu EI kuadratnya berapa gitu. EI kuadratnya berapa, terus nanti tinggal dijumlahkan. Terus teman-teman juga akan menyesuaikan gitu ya, apakah sama nih YI dengan Y cap I ketika dijumlahkan gitu ya. Kalau misalkan sama ya berarti RLS-nya cocok. Kalau nggak sama ya berarti RLS-nya nggak cocok. Lalu teman-teman bisa mengkalikan ini semua gitu ya. Jadi kak teman-teman kalikan ini dengan yang ini dengan yang ini gitu. Terus nanti dijumlahin, nanti dapatlah sigma XI-nya itu dikali EI-nya akan sama dengan 0 atau mendekati 0. Teman-teman bisa coba sendiri. Itu juga dengan perkalian dari Y cap I dengan EI. Teman-teman bisa kalikan sendiri. Terus nanti teman-teman jumlahkan, nanti hasilnya ya kalau nggak sama dengan 0, artinya dia akan mendekati 0. Nah, teman-teman bisa coba sendiri gitu ya. Itu untuk penjelasan mengenai residual.